Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Bacalah cerita berikut. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. 2. Apa yang terjadi dengan harimau? Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. 3. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. 4. Mengapa harimau masuk ke desa? Harimau masuk ke desa untuk mencari makan, karena di hutan, makanannya sudah tidak tersedia. 5. Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tidak setuju, karena hutan sebagai habitat hewan-hewan sehingga tidak boleh dirusak. 6. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Ya, warga melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempatnya tinggal. 7. Apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Iya, karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih. Namun ketika hutan gundul, air sulit ditemukan. 8. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Sebaiknya, sebagai warga harus menjaga kelestarian hutan. Jika ingin memanfaatkan hutan, harus dilakukan dengan cara yang bijak. 9. Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Kewajiban warga adalah menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama adalah dijadikan pakaian. Bagaimana, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Tidak setuju, karena membuat pakaian dari kulit hewan
mengganggu kelestarian hewan. Kemudian, alasannya adalah sebagai pemburu. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Tidak setuju, karena memburu dapat mengakibatkan hewan punah. Kemudian alasan yang berikutnya, digunakan dalam kegiatan upacara adat. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Tidak setuju, karena memanfaatkan bulu hewan dapat mengancam kelestarian hewan. Dampak bagi lingkungan ketika dijadikan pakaian mengakibatkan banyak perburuan liar. Kemudian dampak bagi lingkungan jika sebagai pemburu banyak hewan mati dan keseimbangan alam terganggu. Dampak bagi lingkungan ketika digunakan pada upacara adat, banyak hewan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya. Dampak bagi orang lain, dengan memakai baju dari kulit hewan berarti merampas hak orang lain. Kemudian, dampak sebagai pemburu dengan memburu hewan merampas hak orang lain. Kemudian dampak bagi orang lain ketika digunakan pada kegiatan upacara adat, dengan menggunakan bulu pada upacara adat, melanggar hak warga lain. Apakah perburuan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Iya, karena orang lain juga berhak menikmati keragaman hewani. Ini untuk alasan dijadikan pakaian ya. Kemudian untuk alasan pemburu, iya, karena orang lain juga berhak merasakan keseimbangan alam. Kemudian digunakan kegiatan upacara adat, iya, karena warga yang lain juga berhak mendapatkan keindahan dari bulu burung tersebut. Nah, tulislah saranmu. Untuk alasan dijadikan pakaian, sebaiknya membuat pakaian dengan bahan yang lain saja, misalnya bahan sintetis. Untuk alasan pemburu, sebaiknya hewan jangan diburu untuk alasan apapun. Dan untuk alasan digunakan pada kegiatan upacara adat, sebaiknya hiasan pada upacara adat dapat menggunakan bahan yang lain. Dengan alasan apapun, perburuan hewan liar tidak dibenarkan. Hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah. Kamu sudah membuat pertanyaan tentang hewan pilihanmu pada pertemuan sebelumnya. Lihat kembali pertanyaanmu. Kamu akan memilih dan mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan pertanyaan yang baik. Diskusikan hasilmu di dalam kelompok. Di sebuah kebun binatang terdapat 2 ekor gajah. Gajah jantan tingginya 1/6 meter. Gajah betina tingginya 4/5 meter. Berat gajah jantan 3/5 ton. Berat gajah betina 4/6 ton. Nah, berdasarkan cerita di atas, taksirkan nilai berikut. 1. Berapa total gajah jantan dan betina? Gajah jantan beratnya 3/5. 3/5 lebih dekat ke setengah. Jadi dibulatkan menjadi 4/2. Gajah betina beratnya 4/6. 4/6 lebih dekat ke 1, sehingga dibulatkan ke atas menjadi 4. Jadi berat gajah jantan dan betina adalah 4/2 ditambah 4, sama dengan 8/2 ton. 2. Selisih berat gajah jantan dan betina. Selisih berat gajah jantan dan betina adalah 4/2 dikurangi 4, sama dengan 1/2 ton. 3. Selisih tinggi gajah jantan dan betina. Tinggi gajah jantan 1/6 meter. 1/6 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 3. Tinggi gajah betina 4/5 meter. 4/5 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 3. Selisih tinggi gajah jantan dan betina adalah 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 1. Siti mempunyai 2 pita dengan panjang berturut-turut 4/5 meter dan 2 3/4 meter. Hitunglah taksiran panjang pita Siti. Panjang pita Siti 4/5 meter lebih dekat ke 1, sehingga dibulatkan menjadi 1. 3/4 lebih dekat ke 1, sehingga 2 3/4 dibulatkan menjadi 3.
Sehingga panjang seluruh pita Siti adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4 meter. 2. Siti mempunyai tali yang panjangnya 3,1/5 meter dan 2,4/5 meter. Siti memberikan talinya 2,1/5 meter kepada Lani. Hitunglah taksiran sisa tali Siti. Tali Siti 3,1/5 meter. 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga 3,1/5 dibulatkan ke bawah menjadi 3. 2,4/5. 4/5 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 3. Diberikan 2,1/5 meter. 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 2. Jadi panjang tali Siti adalah 3 ditambah 3 dikurangi 2. Sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4 meter. 3. Sebuah mobil membawa 2 karung beras dan 3 karung terigu. Berat 1 karung beras adalah 16,1/5 kg. Berat 1 karung terigu adalah 15,5/6 kg. Hitunglah taksiran berat seluruh beras dan terigu. Berat 1 karung beras 16,1/5 kg. 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 16. Berat 2 karung beras sama dengan 2 kali 16 sama dengan 32 kg. Berat 1 karung terigu 15,5/6 kg. 5/6 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 16. Berat 3 karung terigu sama dengan 3 kali 16 sama dengan 48 kg. Jadi berat seluruh beras dan terigu adalah 32 ditambah 48 sama dengan 80 kg. 4. Sebuah mobil membawa 3 karung beras yang beratnya masing-masing 14,1/4 kg. Selain itu, mobil tersebut juga membawa 5 karung gula yang beratnya masing-masing 12,9/16 kg. Hitunglah taksiran berat seluruhnya. Berat 1 karung beras 14,1/4 kg. 1/4 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 14. Berat 3 karung beras sama dengan 3 kali 14 sama dengan 42 kg. Berat 1 karung gula 12,9/16. 9/16 lebih dekat ke setengah, sehingga dibulatkan menjadi 12,5. Berat 5 karung gula sama dengan 5 kali 12,5, sama dengan 62,5 kg. Jadi berat seluruh beras dan terigu adalah 42 ditambah 62,5, sama dengan 104,5 kg. 5. Ibu Siti berbelanja ke pasar. Ia membawa 2 kantong kerupuk yang beratnya 1,4 gram dan 2,3/4 gram. Ia juga membawa 2 kantong yang beratnya masing-masing 1,4 gram dan 3,1/2 gram atau 3,5 gram. Hitunglah taksiran total belanjaan ibu. 1,4 gram. 1/4 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 1. 2,3/4 gram. 3/4 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 3. 1,4 gram. 1/4 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 1. 3,5 gram tetap. Jadi total belanjaan ibu 1 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 3,5 sama dengan 8,5 gram. 6. Sebuah mobil membawa 4 kantong gula yang beratnya masing-masing 13,1/6 kg. Sampai di sebuah toko, mobil tersebut menurunkan gula seberat 10,1/5 kg. Hitunglah taksiran berat gula yang ada di dalam mobil. Berat 1 kantong gula 13,1/6. 1/6 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 13. Berat 4 kantong gula sama dengan 4 kali 13 sama dengan 52 kg. Diturunkan seberat 10,1/5 kg. 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 10. Jadi berat gula yang ada di mobil adalah 52 dikurangi 10 sama dengan 42 kg. Nah, sekarang buatlah 5 soal cerita yang melibatkan penaksiran operasi perkalian dan pembagian pecahan. Mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaanmu.
Nah, ini hanya sekedar contoh soal ya. 1. Edo pergi ke toko untuk membeli paku. Dalam 1 kilogram paku terdapat 157 biji paku. Ia ingin menggunakan 1/3 untuk atap rumah, 2/6 untuk kandang unggas, dan sisanya diberi pada pamannya. Berapakah biji paku yang diberi pada pamannya? Kemudian yang kedua, Dayu selalu memberikan minum untuk kucing peliharaannya. Setiap kali minum, kucingnya menghabiskan 3/4 gelas kecil. Jika kucing Dayu minum sebanyak 5 kali, berapa banyak air yang dibutuhkan? 3. Badu punya 1 kotak kue. Ia ingin memberinya kepada Ani, 1/4 bagian, dan kepada ibunya 1/5 bagian. Berapakah kue yang Badu punya? Nah, untuk yang 2 soal berikutnya, coba kalian buat sendiri ya.